Pernahkah kalian mendengar gelar Hadratus Syaikh? Sebuah gelar kehormatan yang hanya diberikan kepada ulama besar dengan ilmu yang sangat luas. Tapi siapa sebenarnya sosok di balik gelar agung itu? Inilah kisah tentang Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ulama karismatik pendiri Nahdlatul Ulama. Sosok yang bukan hanya pemimpin umat, tapi juga peletak dasar kebangkitan Islam di Indonesia. Beliau bukan ulama biasa. Sejak muda beliau sudah menghafal Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis paling otoritatif di dunia Islam. Julukannya Syaikhul Masyayikh, gurunya para guru. Dilahirkan di sebuah desa kecil di Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tumbuh menjadi ulama yang pengaruhnya menjangkau seluruh pelosok Nusantara. Bukan hanya sebagai pendiri NU, tapi juga sebagai ayah dari Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, perumus Piagam Jakarta, dan kakek dari Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa sangka dari sebuah desa di Jawa Timur lahir 3 generasi pejuang bangsa. Ingin tahu bagaimana perjuangan, pemikiran, dan warisan besar Hadratus Syaikh bagi umat dan bangsa? Tonton video ini sampai habis, karena kita akan menyelami perjalanan hidup sang maha guru yang namanya abadi dalam sejarah perjuangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Pernahkah kita bertanya, mengapa Nahdlatul Ulama didirikan? Siapa yang berada di balik pendirinya jamiah terbesar di Indonesia ini? Dan apa sebenarnya mendorong para ulama saat itu hingga akhirnya sepakat membentuk sebuah wadah perjuangan bernama Nahdlatul Ulama? Mari kita tarik waktu ke awal abad ke-20. Pada saat itu dunia Islam sedang mengalami gejolak besar. Di Timur Tengah, Republik Turki modern secara resmi menghapus sistem kekhilafan pada tahun 1924. Sementara di tanah Hijaz, kekuasaan Wahabi semakin mencengkram. Mereka menutup pintu terhadap berkembangnya mazhab-mazhab lain di tanah suci. Dalam suasana genting itulah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang bermukim di Mekah merasa resah. Mereka melihat tanda-tanda yang mengancam kelestarian akidah dan tradisi Islam yang selama ini dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Para ulama itu berkumpul, bukan sekedar untuk berdiskusi, tapi untuk mengambil keputusan penting. Lalu mereka bersepakat, harus ada organisasi Islam di tanah air yang mampu menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pun mengirimkan pesan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jawa. Isi pesan itu jelas, beliau diminta untuk sowan kepada 2 ulama besar di Indonesia, Habib Hasyim di Pekalongan dan Syekhona Khalil di Bangkalan. Jika 2 ulama ini merestui, maka berdirinya organisasi bisa segera dilanjutkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun tidak sendiri. Ia didampingi oleh beberapa ulama lain seperti Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan Kiai Haji R. Asnawi. Mereka sowan kepada Habib Hasyim, lalu dilanjutkan ke Bangkalan, kepada Syekhona Khalil, dan di sanalah isyarat kuat diberikan. Syekhona Khalil memberikan restu, tapi bukan hanya restu, beliau juga memberikan tanda. Pada tahun 1924, beliau mengutus seorang santria yang masih muda, Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang saat itu baru berumur 27 tahun. Kiai As'ad diminta mengantarkan sebuah tongkat dan menghafal serta membaca surat Taha ayat 17-23 di hadapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bayangkan, Kiai As'ad menempuh perjalanan dari Bangkalan ke Tebuireng dengan naik sepeda. Dibekali uang, tapi ia lebih memilih berpuasa selama di perjalanan. Sebuah pengorbanan dan pengabdian yang luar biasa. Tak lama setelah itu, Syekhona kembali mengutus Kiai As'ad. Kali ini dengan sebuah tasbih dan pesan zikir, Ya Jabar, Ya Qahar. Tasbih itu tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali Kiai Haji Hasyim. Kiai As'ad mengalungkan tasbih itu ke lehernya dan berjalan sambil terus membaca zikir yang diperintahkan. Sesampainya di Tebuireng, ia memohon agar Kiai Hasyim sendiri yang mengambil tasbih dari lehernya. Isyarat demi isyarat, simbol demi simbol, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menangkap semuanya.
dan beliau tidak lagi ragu. 1 tahun berselang pada tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 Hijriah, berkumpullah para ulama dari seluruh penjuru Jawa dan Madura di Surabaya. Mereka bermusyawarah dan hasilnya lahir sebuah organisasi besar, kuat dan hingga kini terus menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nama itu adalah Nahdlatul Ulama. Banyak orang mengenal beliau sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, tapi mungkin belum banyak yang tahu bahwa beliau juga menulis berbagai karya luar biasa. Karya-karya ini bukan hanya penting di masa lalu, tapi juga sangat relevan untuk kita hari ini. Salah satunya adalah dalam kitab ini, Kiai Hasyim membahas secara mendalam tentang makna sunnah dan bid'ah, tanda-tanda akhir zaman dan persoalan-persoalan yang seakan-akan beliau sudah melihat apa yang akan terjadi di masa kita ini. Tajam sekali pandangannya. Kemudian ada juga, ini adalah dasar pemikiran berdirinya NU loh. Di dalamnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyertakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagai landasan kuat berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi NU bukan hanya organisasi sosial, tapi juga ideologis dan sangat mendalam landasannya. Lalu kita juga tidak boleh melupakan karya. Di sini, beliau menjelaskan kenapa penting sekali kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali. Beliau bukan cuma menyebut nama-nama imam itu, tapi juga menjelaskan logika dan dalil-dalil kenapa kita harus berpegang pada mereka. Kitab selanjutnya adalah, seperti judulnya, ini adalah kumpulan 40 hadis pilihan yang relevan untuk dijadikan pedoman hidup, terutama bagi warga NU dan siapapun yang ingin menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang kokoh di tengah zaman penuh tantangan. Dan yang terakhir kita bahas kitab pendidikan yang luar biasa, yaitu Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab ini adalah ringkasan dari banyak kitab klasik, tapi tetap menunjukkan betapa besar perhatian Kiai Haji Hasyim terhadap dunia pendidikan. Bagi para santri dan guru, ini adalah bacaan wajib. Semua karya ini menunjukkan satu hal, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya seorang pejuang kemerdekaan, tapi juga pejuang ilmu. Pejuang beliau tidak hanya di medan tempur, tapi juga di medan keilmuan dan pemikiran. Namun pada tanggal 25 Juli 1947, tepat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah, Kiai Hasyim wafat. Saat itu beliau sedang menerima tamu utusan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Utomo. Mereka datang mengabarkan tentang kondisi negara pasca agresi militer Belanda. Kabar itu mengejutkan Kiai Hasyim. Singosari, salah satu wilayah penting, telah direbut oleh Jenderal Spur. Beliau kaget, jatuh pingsan, dan meskipun sempat dipanggilkan dokter, nyawanya tidak tertolong. Kiai Hasyim dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, tempat beliau mengabdi, mengajar, dan membangun generasi. Semoga kita bisa meneladani perjuangan dan keikhlasan beliau. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.